Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Alfianti dengan NIM 20111011039, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai laporan observasi saya yang berjudul Pengaruh Islam terhadap budaya suku Dayak di Dusun Brambai, Desa Bukit Pariaman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurwati MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas laporan observasi ini dengan baik. Baik, langsung saja masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang mengapa saya mengadakan penelitian yang berjudul Pengaruh Islam terhadap budaya suku Dayak di Dusun Brambai, Desa Bukit Pariaman adalah karena Desa Bukit Pariaman merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki banyak suku dan budaya, yang salah satunya yakni suku Dayak yang mayoritas bertempat tinggal di Dusun Brambai. Sebelum munculnya kerajaan Islam dan datangnya para penjajah, umumnya di Pulau Borneo ini masih menganut agama leluhur yaitu Kaharingan. Namun agama ini sering dianggap sebagai animisme, berhala dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, semua kerajaan di Kalimantan berganti menjadi kerajaan Islam yang memperluas wilayah kekuasaannya dengan mendirikan panembahan-panembahan di wilayah pedalaman serta menyebarkan agama Islam. Hal ini membuat kelompok suku Dayak dihadapkan pada pilihan yang sulit antara tetap memilih agama leluhurnya atau ikut menganut agama Islam. Nah, jika dilihat dari aspek kultural, kelompok suku Dayak yang telah menjadi muslim ini meninggalkan kultur budayanya dan menyesuaikan dengan syariat agama Islam. Pada saat itu, agama Islam sangat berpengaruh terutama pada kerajaan-kerajaan kecil yang berlandaskan hukum Islam. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya kali ini yaitu yang pertama, bagaimana sejarah masuknya pengaruh Islam terhadap budaya suku Dayak. Yang kedua, apa saja aspek-aspek budaya yang dipengaruhi oleh agama Islam. Dan tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui sejarah masuknya pengaruh Islam terhadap budaya suku Dayak. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh Islam terhadap aspek-aspek budaya suku Dayak. Lanjut masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Di sini saya mengangkat 3 yaitu pengertian Islam, pengertian suku Dayak, dan pengertian Desa Bukit Pariaman. Yang pertama, pengertian Islam. Kata Islam ini berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu yang berarti tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian. Dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, Islam berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau ke-8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain berdagang ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Nah, di Kalimantan sendiri Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno sebagai bukti datangnya Islam ke Kalimantan. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai, di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Baik, selanjutnya adalah pengertian suku Dayak. Suku Dayak adalah nama yang diberi oleh penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang mendiami Pulau Kalimantan. Arti dari kata Dayak sendiri masih diperdebatkan. Oman, salah satu penulis, berspekulasi bahwa menurut
Menurutnya, Dayak berarti adalah manusia, sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Comments mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Dengan nama serupa, Al-Hajir et al. Melaporkan bahwa orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tonjong dan Benuak mengartikannya sebagai hulu sungai. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa istilah Dayak menunjuk pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yaitu kuat, gagah, berani, dan ulet. Suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia, suku Melayu, dan suku asal Kalimantan lainnya, yang merupakan non-Dayak, non-Melayu, dan non-Banjar. Lalu yang ketiga adalah Desa Bukit Pariaman. Desa Bukit Pariaman adalah salah satu desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat banyak suku di daerah ini karena daerah ini termasuk wilayah transmigran, sehingga percampuran budaya terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, di desa ini terdapat salah satu dusun yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, yaitu Dusun Brambay. Percampuran budaya antara budaya asli dengan budaya baru yang dibawa pendatang terjadi di daerah ini seiring dengan berjalannya waktu. Masuk ke bab 3, yaitu hasil observasi. Jenis penelitian saya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan untuk penelitian ini berupa kata-kata yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa dalam laporan penelitian yang akan ditampilkan dalam penelitian ini berupa wawancara yang berisi kutipan-kutipan untuk menggambarkan laporan observasi. Data diambil dari wawancara dan observasi. Sumber data ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam wawancara dengan salah satu warga desa Bukit Pariaman yang bertempat tinggal di Dusun Brambay. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur yang ada. Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu yang pertama observasi, yang merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Nah, peneliti berada di tempat itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara dan yang terwawancara. Teknik wawancara dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada sesepuh di daerah Dusun Brambay, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil dari observasi dan wawancara dengan sesepuh di daerah Dusun Brambay, Desa Bukit Pariaman menunjukkan bahwa Islam sangat berpengaruh terhadap budaya suku Dayak. Sejarah kedatangan Islam ke daerah ini dimulai dengan adanya pendatang-pendatang baru yang melalui perdagangan dan juga pernikahan. Pendatang-pendatang baru tersebut datang ke wilayah ini untuk melakukan perdagangan sembari menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, percampuran budaya pun mulai terjadi. Pendatang-pendatang baru banyak yang menikah dengan warga asli di daerah ini. Percampuran budaya terjadi hampir di semua aspek seperti perdagangan, agama, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dalam aspek perdagangan, dengan adanya pendatang baru yang membawa agama Islam, perdagangan di daerah ini menjadi lebih maju, seperti didirikannya toko-toko sembako di daerah sekitar warga yang memudahkan warga untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga tidak harus jauh-jauh pergi ke kota. Dalam aspek sosial, pendatang baru dan warga asli di daerah sini bisa hidup berdampingan dan saling membantu dalam kehidupan sosialnya. Dalam aspek agama, warga di daerah ini menjadi lebih banyak yang menganut agama Islam dibandingkan dengan agama leluhur mereka. Dalam aspek ekonomi, pengaruh Islam membuat ekonomi di daerah ini menjadi maju dengan adanya sumber daya manusia yang baru dan adanya lapangan pekerjaan sehingga warga dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Di dalam aspek ilmu pengetahuan,
Dengan datangnya Islam membuat warga di daerah ini mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk mengembangkan daerahnya menjadi lebih maju dan sejahtera. Adapun aspek budaya yang belum dapat bercampur dengan agama Islam adalah kesenian suku Dayak. Sebab kesenian suku Dayak di sini masih banyak mengandung hal-hal gaib yang tidak dapat bercampur dengan budaya Islam. Baik, selanjutnya adalah bab yang terakhir, yaitu penutup. Kesimpulan dari laporan hasil observasi kali ini yaitu sejarah kedatangan Islam ke daerah Dusun Berambai, Desa Bukit Pariaman dimulai dengan adanya pendatang-pendatang baru melalui perdagangan dan juga pernikahan. Pengaruh Islam terhadap budaya suku Dayak di Dusun Berambai, Desa Bukit Pariaman mempengaruhi hampir di semua aspek budaya seperti aspek perdagangan, ekonomi. Saran: seperti yang kita lihat, Islam sangat mempengaruhi budaya suku Dayak hampir di semua aspek budayanya dan membawa banyak pengaruh positif. Semoga dengan laporan observasi ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Islam, suku Dayak, dan pengaruh-pengaruhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.